Apa ya, coba kali ini aku ngomongin apa ya, sesuatu hal yang sangat menarik dari seseorang yang menjadi pemimpin kita, ya, pemimpin Indonesia. Jadi kan beberapa hari yang lalu adanya suatu acara, Bapak Presiden kan ini ya berpidato di suatu, aku lupa lagi tempatnya apa, yang mana intinya sih apa ya, kayaknya ini deh, dia tuh banyak blunder deh di bagian situ, di bagian pas pidatonya. Jadi kayak terlalu banyak hal yang terjadi dalam kategori hal yang negatif gitu. Karena kan yang aku tahu itu ketika kenapa ya pas Bapak Prabowo itu berpidato, iya, IHSG itu turun gitu. Dan itu kan kayak, hah, kok bisa gitu kan. Jadi investor tuh kok pada gitu. Dan itu kan ya sebenarnya sih alasannya sih ya sederhana ya. Dan bagi orang yang mungkin mendengarkan pidatonya sendiri itu udah kayak, hah, kok seorang presiden berbicara sesuatu hal yang gimana ya, kayaknya ini terlalu dangkal deh, kayaknya ini kurang dalam deh gitu, kayaknya ini ada sesuatu hal yang kurang akan informasi yang tepat gitu. Dan itu kelihatan banget gitu ya. Intinya sih itu hal yang sangat bikin pertanyaan kayak, entah kenapa tuh kayak Indonesia tuh gak akan berkembang aja gitu. Iya, gak tahu kenapa ya. Iya sih, kadang tuh ya ada sesuatu hal yang paling aku suka daripada kebiasaanku dalam berimajinasi. Ya, aku salah satu orang yang sangat kuat, sangat sering dalam berimajinasi gitu. Jadi ada salah satu hal yang menarik dari imajinasiku saat membayangkan seorang pemimpin yang sangat, aku nyebutnya sih absolute cinema. Jadi kan di dalam suatu negara, di dalam imajinasiku, seorang pemimpin yang aku belum kasih nama siapa karakternya, tapi pada intinya ada dua hal yang sering dia lakukan yang ketika dia menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah memahami akan tujuan menjadi pemimpin, yang artinya pikiran dia tuh apa ya, kesannya itu gak pernah menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya akan apa yang sekarang, akan apa yang di masa lalu, dan akan apa yang di masa depan. Dia tuh paham banget gitu cara bicaranya itu gimana, dan memikirkan semuanya secara data. Dan itu bingung banget karena ya bahasanya aja tuh udah kayak dalam, bahasanya tuh dalam tapi dasar gitu, kayak, hah, kok bisa sih gitu. Dan aku aja bingung cara ngolahnya gimana ketika berusaha menuliskannya gitu dalam suatu cerita. Tapi dan itulah kenapa aku, wah, ini susah banget sih gitu. Terus yang kedua tuh, seorang pemimpin yang aku bayangkan dalam bentuk absolute cinema itu, dia tuh nggak pernah, apa ya namanya tuh,
selalu apa ya, selalu jujur sih kalau kataku. Iya sih, jujur sih. Itu sih yang mahal. Jujurnya itu yang mahal itu. Jadi ketika dia bilang, "Aku bingung," ya udah, aku bingung. Adanya satu permasalahan global dan aku bingung bagaimana cara menghadapinya. Adanya tekanan daripada negara lain lah, adanya tekanan daripada masyarakat lah, adanya kekacauan dari suatu sistem negara sendiri lah, adanya banyaknya kasus korupsi yang ternyata susah banget untuk di apa namanya, dibongkar karena terlalu banyak hubungan-hubungan antara kandidat A, kandidat B, yang dimana mereka ternyata menjadikan suatu korupsi itu bukan suatu permasalahan, bukan sesuatu hal yang salah. Ada di antara mereka yang merasa korupsi itu ternyata sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang tidak berdampak buruk gitu. Padahal kenyataannya ya, kita kan hidup nggak tahu sampai kapan ya. Kita kan hidup nggak tahu nih, bisa aja nih hari ini yang terakhir. Bisa aja hari ini adalah momen terakhirmu bisa merasakan napas, berkedip, makan, dan segala macam kenikmatan yang kamu nikmati. Bisa jadi hari ini yang terakhir. Tapi poinnya, kamu tahu gak sih? Kita itu selalu, bukan selalu sih, kita itu dari awal, dari dulu gitu, memiliki suatu kepercayaan. Dan salah satu kepercayaan yang kita ketahui, ya sesuatu hal yang kita sebut kematian itu akan ada kelanjutan, akan ada kesadaran berikutnya, yang dimana fokusnya berarti kesadaran kita itu gak akan pernah berhenti di setelah kematian. Jadi ketika kata neuroscience bahwa otak itu bagian daripada kesadaran, memang kita ngerasa diri kita itu otak doang, kan kayak ada celah juga gitu. Karena kan poinnya adalah akhirat itu sesuatu hal yang terjadi di masa setelah kematian. Itu kan bukan berarti tidak ada, dan bukan berarti hal itu pasti ada gitu. Karena kan emang gak ada orang yang udah nyampe ke akhirat nih setelah kematian gitu, terus dia bilang ke orang-orang di dunia gitu kan. Karena kan seseorang yang udah mati udah selesai, dia gak bisa kembali lagi ke kehidupan gitu. Dan meskipun memang ada orang yang mengaku, tapi kan itu kan kata mereka, kita kan yang mendengarnya sendiri kan kayak emang iya, bisa aja kan dia cuma ngayal doang gitu, atau gimana pun itu. Dan iya kayak gitu ya. Dan balik lagi poinnya gitu, bahwa menjadi pemimpin itu sebenarnya sangat berat banget akan tanggung jawabnya. Dan kebanyakan orang yang pintar, kebanyakan orang yang paham mereka jelas sangat susah banget kalau ditanya, kamu mau gak jadi pemimpin dari suatu sistem, dari suatu negara gitu ya. Mereka pasti bakal mikir puluhan juta kali, apa untungnya bagi dia, apa ruginya bagi dia, dan seberapa besar risiko ketika dia ngelakuin kesalahan menjadi pemimpin. Karena kan meskipun maksudnya karena kan dia sadar bahwa meskipun dia sudah mati, atau ya pada intinya dia kan, meskipun dia menyadari bahwa setelah kematian itu tidak adanya kepastian absolut, tapi dia kemungkinan pasti sangatlah percaya bahwa gak mungkin nih kesalahanku di dunia itu nyangkut, itu enggak
dibalaskan setelah kematian. Ya itulah ya. Intinya sih jangan ini aja sih, jangan main-main jadi pemimpin, dan jujur aja sih, jujur gitu. Kalau ada masalah ya bilang gitu, kalau ada sesuatu hal ya bilang aja, gak usah terlalu gimana-gimana gitu loh. Kayak kesannya itu supaya masyarakat itu optimis gitu tentang Indonesia itu masih layak untuk apa ya, kayak masih bisa berkembang gitu. Padahal kan rupiah rupiah kan ini ya semakin melemah, dan itu kan tanda yang menurutku sangatlah bisa dibilang untuk diantisipasi lah gitu, untuk diantisipasi ya bener ya. Semoga kepemimpinan kepemimpinan kita, kepemimpinan Indonesia itu bisa ini sih, bisa jujur lah, jujur gitu. Jangan ini sih, jangan terlalu mengatakan sesuatu hal yang pasti itu apa ya, kayak banyak banget sih, banyak banget hal yang kok aneh aja gitu. Kayak ini seorang pemimpin gitu, kayak aku ngerasa kayak kayak ada banyak hal yang bikin aku nggak tahu ya, kayak ya tetap optimis itu penting lah pokoknya. Ya semoga aja sih kedepannya Indonesia tuh membaik. Iya itu aja sih. Ya udah, ini udah lama banget sih. Aku beneran minta maaf banget di konten kali ini, soalnya banyak banget perkataanku yang sifatnya itu ya semua itu ya pokoknya perkataanku sifatnya cuman pengamatan dan asumsiku aja. Jadi ya nggak ada maksud diriku untuk menyalahkan, untuk bukan nggak ada maksud buruk daripada diriku kepada orang lain, kepada apapun gitu. Aku cuma menyampaikan pemikiranku, pengamatanku dari apa yang terjadi di hidup ini gitu. Ya udah kayak gitu aja. Aku berterima kasih buat kalian yang ngeklik menonton videoku sampai detik ini. Ya udah, dah.